Malam teman-teman, aku mau ngomong sesuatu buat yang ini, yang merasa SP ataupun entah siapapun itu yang merasa punya kelebihan atau punya dana amanah di tubuhnya. Aku sekali lagi bilang, kalian itu lebih daripada orang lain. Kalian itu ibaratnya sudah punya petunjuk, tinggal jalanin. Kalian itu udah punya petunjuk. Kembali ke diri kalian sendiri, kembali ke jati diri kalian sendiri. Belajarnya apa? Diri kalian sendiri. Dari mulai kalian kecil sampai gede ini ngapain? Baik buruknya itu dilihat. Ngapain aja? Kalau kita lihat selama kita itu masih ada salah, minta maaf ke Tuhan, minta maaf ke orang tua, minta maaf ke diri sendiri. Kalian kalau mau cari ilmu kehidupan, mau ilmu apapun, gak perlu kalian itu ke orang-orang, ke ustadz, ke ulama, ke kiai. Setiap orang itu beda takdir, beda kehidupan. Belajarnya dari diri sendiri itu. Karena kalian itu yang menentukan takdir kalian. Hidup matinya kalian ya kalian sendiri yang menentukan. Uang Tuhan itu ngasihnya kalian sendiri. Kalian yang disuruh berubah. Udah dikasih syafaat, udah dikasih hidayah, tetap aja nggak bisa, hatinya terbuka, tetap keras. Heran aku, bener-bener. Aku itu masih punya sabar, masih punya, tapi aku itu juga punya tugas. Aku kalau nggak ngelakuin, nggak tambah maju, aku itu ibaratnya mau mundur nggak bisa, udah mentok. Aku kalau udah harus gerak ke depan, pintu rezekiku udah ditutup. Aku harus fokus ke sini. Makanya aku tuh lebih keras lagi. Kalian yang udah dikasih ibaratnya petunjuk, harta amanah itu ya ilmu kalian di tubuh kalian sendiri yang harus kalian buka, yang harus kalian amalkan, kalian ajarkan ke orang lain agar berguna untuk orang lain, agar bisa menyeimbangkan alam. Bukannya kalian itu kesana kemari nyari info SP Imam Mahdi kemana-mana. Ngapain kalian nyari-nyari? Hah? Kalau di dalam tubuh kalian itu semuanya komplit. Di dalam tubuh kalian itu ada ketuhanan. Di tubuh kalian ada zatnya alam. Ada alam, ada Tuhan di dalam tubuh kalian yang kalian buka. Buka kuncinya itu di hati kalian. Hatinya dibuka biar gampang dapat rahmat, dapat hidayah. Agar kalian itu bisa berkembang dirinya. Kalian bikin grup bukannya untuk nambah kalian tambah maju ilmunya, bukan. Buat apa? Buat pamer. Kalian itu yang bikin grup-grup itu, ya sama aja. Kalian tuh harus belajar. Belajarnya kemana? Ke diri sendiri. Kalian pikir jadi SP, jadi Imam Mahdi itu gampang? Tugasnya itu nggak cuman, oh aku ngaku udah selesai. Enggak. Dia itu nyatuin semua agama. Di setiap agama itu ada ajarannya yang dia harus pahami. Kalau agama satunya itu ada salah, dia harus benerin. Ini nih, kalian yang masih merasa bisa nggak melakukan itu? Kalau masih takut sama mati, gak usah aneh-aneh. Dan harta amanah itu kalian bisa dapatkan kalau kalian itu sudah ibaratnya sudah berbuat kebaikan di dunia ini. Lah kalau kalian berbuat kebaikan mau dapat apa? Kalian tuh dikasih ilmu sama Tuhan, dibuka, ngaji diri, perbaiki diri. Kalau udah dapat ilmunya, kalian bagikan ke orang lain dengan ketulusan.
Agar apa? Agar orang lain itu menjadi baik lagi. Bukannya kalian itu nyari kesana kemari, nyari ilmu. Uang ilmunya kadang-kadang kalian itu ya sama sekali dua, sama pandai berkata-kata, main reotrik. Agama bukan modal seperti itu. Bukannya kalian itu memperbaiki diri, malah apa? Malah nambah tersesat. Semua kunci itu ada di dalam diri kalian sendiri. Mau harta amanah, mau keilmuan, mau ketuhanan, mau ilmu alam, itu ada di diri kalian sendiri. Yang kalian memang harus belajar pelan-pelan. Niatkan itu untuk apa? Untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah secara nyata, secara kegaiban. Nggak cuma kenal namanya aja, kenal sifat-sifatnya juga. Baru kalian itu ibaratnya berdoa minta rezeki, minta harta amanah. Kalau sudah mengenal Gusti Allah, kalian bisa punya ilmu itu dibagikan ke orang lain, didarmakan dengan ketulusan hati. Bukan ilmu itu untuk pamer. Apalagi ke Segoro Kidul mau ngapain, nantangin laut. Ilmu masih seujung kaki ke Pantai Lo Selatan, nantangin siapa? Jadi bahan ketawaan makhluk gaib. Mengendaliin diri sendiri aja belum bisa, nemuin jati diri aja sendiri belum bisa, udah nantangin lautan. Makanya kalau orang udah dari pelan-pelan dari ini udah diajarin, masih nggak mau ini lagi, benar-benar dah. Yang di YouTube ini orangnya udah berilmu, udah ngerti, udah dapat petunjuk. Tinggal kalian itu jalan, perbaiki diri. Niatnya mengenal Tuhan, mengenal sifat-sifatnya. Kalau udah dapet, kenali diri, mengenal Tuhan, kembali ke alam nyata, aplikasikan apa yang udah dapat, sedekahkan. Sedekah itu nggak cuma uang, bisa pakai doa, senyuman, doa, kata-kata apa aja. Yang penting niatnya baik, kata-kata yang baik. Kalau saya agak lembut di Facebook, kenapa? Karena yang di Facebook itu jarang orang yang punya kemampuan. Mereka itu rata-rata orang yang pinter-pinter, yang nggak punya sisi spiritual. Makanya kalau kemarin itu saya benar-benar ibaratnya untuk beberapa minggu ini memang rezeki saya ibaratnya di stop. Kenapa? Saya harus fokus buat tugas ini. Kalau saya nggak fokus, kapan selesainya tugas ini? Ini bukan kehendak saya, ini kehendak Gusti Allah yang bikin kehidupan. Ini kehendaknya yang Maha Kuasa. Alam ini ngikuti perintahnya. Jadi kalau saya diem, nggak maju-maju, nggak tegas, nggak keras, saya itu didorong. Gimana caranya saya itu harus berkembang? Kalian pikir saya ini tegaan? Enggak, saya ini juga nggak tegaan. Mikir banyak, tapi gimana lagi? Ini tugas saya harus terima. Nggak cuma yang kalian ini yang udah punya ilmu ini, yang di Facebook yang belum punya ilmu-ilmu itu, ibaratnya yang bener-bener spiritual aja nggak ngerti. Tapi kalian yang berilmu ini kalau diajarin malah nantang balik, malah ngaku SB, ngaku ini. Ilmu belum ibaratnya belum sempurna.
Kenal jati diri aja belum. Alam ini udah desek nih. Makanya hawanya itu lain, hawanya kemarahan. Hawanya panas. Karena apa? Karena kalian diajarin malah menghina. Malah yang ngatain SDM rendah lah, yang stres lah, yang gila lah, yang halu lah. Kalian kalau diajari baik-baik, ngelunjak. Saya bukan para sufi dahulu atau para ulama dahulu yang ibaratnya ngajarin kalian pelan-pelan, halus-halus, tapi kalian apa? Kalian hina, kalian caci maki. Siapa sih yang nggak tahu? Saya ini sampai nangis. Kok tega? Sufi itu ibaratnya kekasihnya Allah. Dihina, dicaci maki yang kayak ini. Leluhur kalian itu kalau jadi wali Allah itu udah semua jadi wali. Tapi mereka itu diem. Tapi lihat anak cucunya sekarang, kalau menghina apa? Syirik, musyrik. Kalian itu cuma disuruh apa? Kenali jati diri.